Saya adalah anak sulung dari 4 bersaudara. Saya lahir di desa Tukadmungge pada tanggal 11 Desember 1983. Sebagai anak sulung, sejak kecil ibu saya, Ketut Sri Kasih, mengajarkan saya tentang cinta kasih terhadap saudara-saudara saya yang lahir ketika saya belum terlalu bisa berjalan. Rasa cemburu yang saya miliki terhadap adik-adik saya membuat saya sebagai kakak sering terbawa emosi dan merasa tidak disayangi oleh ibu. Ayah saya, Inyoman Sure, selalu menjelaskan bahwa kami berempat diperlakukan sama. Laki-laki, perempuan itu sama saja. Sejak kecil saya dibimbing untuk selalu menebarkan cinta kasih kepada orang lain. Setiap kali saya melakukan tindakan-tindakan yang emosional dan perilaku temperamen, orang tua saya selalu dengan sabar menasehati, dan terus begitu tiada hentinya. Hingga saya menginjak pendidikan formal di TK Kusuma Dharma, Tukadmungge. Di sana saya menyadari bahwa apa yang diajarkan oleh orang tua itu benar-benar sangat bermanfaat bagi saya. Saya bisa hidup berdampingan dengan teman-teman yang lainnya, bersama-sama bermain dan menikmati masa-masa perkembangan saat itu. Ketika saya SD, saya mendapatkan juara-juara di kelas. Saya tidak pernah mendapatkan ranking di atas ranking 10. Saya paling sering mendapatkan juara 1, 2, atau 3 hingga kelas 6 SD. Selanjutnya, saya melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Singaraja. Di SMP inilah mulai tumbuh benih-benih cinta kepada lawan jenis. Namun karena orang tua saya selalu berpesan bahwa saya harus mengutamakan karir, maka saya mengabaikan perasaan itu. Hingga saya mendapatkan prestasi menjadi juara 3 umum di SMP Negeri 2 Singaraja. Itu adalah hal yang membanggakan. Apalagi ibu saya sampai dipanggil ke podium saat kenaikan kelas, lalu mendapatkan hadiah buku tulis selusin. Itu benar-benar membuat saya terharu. Akhirnya saya bisa membahagiakan orang tua saya. Selanjutnya saya mengikuti pendidikan formal di jenjang SMA, yaitu di SMA Negeri 4 Singaraja. Di sana saya mengambil jurusan IPA karena saya berharap bisa membahagiakan orang tua saya sesuai dengan cita-cita mereka, yaitu saya menjadi bidan. Namun itu semua tidak bisa tercapai karena tinggi badan saya tidak memenuhi syarat sebagai seorang bidan. Walaupun saya sudah mencoba olahraga basket, bulu tangkis, atletik, tetap saja tinggi badan saya hanya 152 cm. Saya tetap bersemangat melanjutkan kuliah di Universitas Pendidikan Ganesha, mengambil jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sana saya benar-benar memahami arti kehidupan yang sesungguhnya, bahwa walaupun kita
tidak bisa mencapai keinginan kita sebelumnya, kita bisa meraih mimpi cita-cita kita di tempat lain, yaitu menjadi seorang penulis. Di tahun 2023 saya mulai menunjukkan kemampuan saya dalam menulis. Tulisan-tulisan saya dimuat di koran Bali Pos hingga saya memenangkan juara-juara, yaitu juara bermain monolog yang berturut-turut saya dapatkan di tahun 2005 dan 2007. Saya juga mulai mengikuti lomba-lomba lain seperti lomba membaca puisi antar guru, kemudian lomba menulis puisi, menulis naskah drama, dan saya sangat bersyukur saya bisa masuk sebagai penulis drama di jajaran nasional, yaitu melalui lomba Yogyakarta. Dengan kemampuan saya seperti itu, setelah lulus dari perguruan tinggi, saya memberanikan diri melamar menjadi seorang wartawan. Namun tampaknya nasib saya tidak di sana. Sebulan saya bekerja, saya merasa ada tekanan yang bertubi-tubi. Pekerjaan saya tidak pernah rampung karena saya sakit. Saya sering mengalami bengkak di sekujur tubuh. Dan percaya tidak percaya, akhirnya orang tua saya menanyakannya ke spiritual. Akhirnya dijelaskanlah bahwa saya tidak boleh jauh-jauh dari keluarga. Disitulah saya mulai mencoba mencari pekerjaan lain, yaitu melamar menjadi guru di SMK Negeri 3 Singaraja hingga saat ini. Walaupun menjadi guru tampil sangat sederhana, saya merasa bangga karena saya bisa membagikan pemikiran-pemikiran saya kepada siswa-siswa saya. Demikianlah autobiografi yang bisa saya bagi pada kesempatan ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kegagalan.